Ya, untuk analisis Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, pelayan 4311 data dan hasil. Nah, di sini ada data. Nah, data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV, karena nanti format CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat format CSV-nya seperti ini kita copy dulu ya. Jadi yang di copy itu adalah kode dari kuesioner dan jawaban respondennya. Kita copy seluruhnya. Kita copy, kemudian kita buat file baru seperti ini ya, kemudian kita save. Ini beri nama bebas, kemudian ini ya, save as type, kita klik, kita pilih ini CSV UTF-8. Nah, ini lalu kita klik save. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV nya. Nanti kita gunakan file ini saja ya, CSV yang sudah saya buat. Nah, setelah CSV-nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik New Project. Nah, untuk nama ini kita tulis saja contoh seperti itu. Create. Selanjutnya adalah import data file. Kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi ya. Ini lalu kita klik open. Kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Selanjutnya adalah create model. Model type kita pilih di sini PLSM, kemudian model name ini kita tulis saja contoh seperti itu ya. Lalu klik save. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Nama masukannya itu berkelompok ya, sesuai dengan variabelnya. Seperti ini caranya. Kita klik dulu yang ini KK1, kita klik, lalu tekan shift, kita klik KK4. Nah, di blok seperti ini lalu kita tarik. Jadi karena ini variabelnya banyak, saya singkat saja ya untuk pembuatan modelnya supaya lebih menghemat waktu. Untuk memberi nama seperti ini, double klik. Paste seperti ini ya. Oke, jadi untuk variabel yang ini ya, safety limit ini sudah masuk semua. Nah, ini saya jelaskan, ini saya hapus dulu karena ini di luar dari safety limit. Oke, jadi ini kan untuk model penelitiannya menggunakan second order ya. Nah, menggunakan second order. Nah, untuk membuat variabel ini kan first order. Nah, untuk membuat second ordernya seperti ini. Jadi ini saya jelaskan satu, nanti tinggal diulangi saja sendiri ya untuk prosesnya karena sama saja. Nah, dari variabel ini, apa tadi namanya ya? Safety limit. Nah, ini kan terdiri dari tiga first order. Nah, untuk membuat second ordernya seperti ini caranya. Kita masukkan seluruh ini ya, seluruh indikator ini ke dalam satu variabel. Jadi dari kakak 1 sampai dengan RTD 4. Nah, seperti ini di blok. Lalu kita tarik enter. Nah, ini adalah variabel second ordernya. Supaya rapi kita bisa hide ini.
head indikatornya, klik kanan, head indikator ini ya. Selanjutnya kita hubungkan antara second order dengan first order dengan second order sesuai dengan hipotesisnya ya. Nah, kalau di model penelitiannya kan seperti ini terbalik. Nah, kalau terbalik seperti ini, nanti ini ya, komitmen keselamatan itu tidak bisa mempengaruhi safety culture karena panahnya terbalik ke arah sana. Jadi nanti panahnya ini harus dibalik ke arah sini ya, ke arah safety culture. Seperti ini contohnya, seperti yang sudah saya buat ya. Kalau dibalik ke atas nanti ini tidak ada pengaruhnya ke sini, ke safety culture. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk menghubungkannya seperti ini, kita klik menu connect, kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah jadi satu variabel second order dan first ordernya. Untuk mempersingkat waktu, saya masukkan data yang sudah jadi saja. Nah, nanti kalau modelnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang second order ini ke arah safety culture ya panahnya. Nah, dari safety culture ke second ordernya, ke first ordernya itu dibalik panahnya. Jadi ini adalah modelnya formatif, ini adalah reflektif. Ini formatif ya, ini reflektif karena arah panahnya ke luar ya. Oke, setelah seperti ini lalu kita lakukan analisis. Yang pertama adalah kita menguji outer modelnya terlebih dahulu. Jadi outer model ini akan menguji inner model, Pairs algorithm ya. Pairs algorithm ini akan menguji outer model dan inner model. Nah, ini inner model. Oke, kita lakukan uji pairs algorithm dulu. Recalculate, kemudian pairs algorithm. Lalu kita langsung start calculation. Seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi kalau sebelum kita lakukan interpretasi, jadi ini hasilnya bisa kita save. Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah kita save di dalam aplikasi SmartPLS atau kita save di luar dari aplikasi SmartPLS. Nah, kalau di luar aplikasi SmartPLS ini jadinya seperti ini ya. Seperti ini jadinya. Jadi formatnya itu nanti outputnya adalah Excel dan PNG file. PNG ini gambar. Nah, ini adalah output yang sudah saya buat. Jadi dibuat untuk per folder seperti ini supaya lebih rapi. Nah, untuk cara nge-save-nya, kita tinggal klik save saja. Nah, ini kita save di dalam aplikasi SmartPLS nya. Save, kita tulis di sini tahapannya PLS algorithm create. Nah, lalu kita save di luar dari aplikasi SmartPLS. Caranya ini ya. Excel, export. Lalu kita bisa save di sini PLS algorithm. Nah, kita tinggal save saja atau bisa dibuat folder seperti ini. Nah, untuk meng-save gambarnya, klik kanan, lalu ini ya, export image. Lalu kita pilih ini ya, PNG, external file, lalu export. Kita tinggal save saja seperti tadi. Sama caranya ya. Ini berlaku untuk ke semua pengujian selanjutnya. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini ya, jadi untuk outer loading itu nilainya adalah harus di atas 0,70 untuk variabel yang first order. Untuk yang second order ini dapat diabaikan ya. Nah, ini ada yang masih merah, namun ini ke safety behavior. Nah, ini adalah ke variabel second ordernya. Jadi kalau ke first order semuanya hijau ya. Jadi ada yang hijau juga ke second ordernya. Nah, supaya lebih mudah kita lihat interpretasi yang sudah saya buat saja. Seperti ini ya. Jadi untuk outer loadingnya, untuk yang first order itu semuanya sudah di atas 0,7 dapat dikatakan. Kemudian untuk yang second order ini ada yang di atas 0,7, ada juga yang di bawah ya. Namun hasil ini dapat kita abaikan. Jadi fokusnya itu adalah ke first order saja. Dan untuk AVE kita peroleh nilainya dari sini. Construct reliability and validity.
Nah, ini adalah nilai AVI. Jadi AVI ini menguji validitas dari variabel laten. Nah, kalau yang overloading tadi kan untuk yang variabel konstruk ya. Ini untuk variabel laten ini, yang first order. Nah, ini nilai AVI ini harus di atas 0,5. Ini untuk yang first order semuanya sudah di atas 0,5 ya, dapat dikatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat mulai dari kelompok alpha dan composite reliability yang row C ini. Nah, kedua variabel ini ya. Nah, ini kelompok alpha dan composite reliability nilainya di atas 0,7 maka dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahapan ini dapat dikatakan untuk seluruh indikator dan variabelnya itu valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah pengujian KTMT. KTMT kita lihat indiscriminate validity. Nah, ada dua cara ya untuk KTMT, bisa dilihat matriks seperti ini. Kalau ini kan akan memakan tempat ya, karena kalau misalkan kita interpretasi seperti ini nanti di Word tidak muat. Ada juga ini ya. Nah, ini yang model list. Ini ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk KTMT ini yang first order itu nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Tadi seluruhnya untuk yang first order sudah lebih kecil dari 0,9 ya, maka dapat dipastikan bahwa ini tidak terjadi masalah untuk diskriminannya. Selanjutnya pengujian inner model. Yang pertama kita lihat di sini adalah nilai collinearity assessment menggunakan nilai VIF. VIF kita peroleh nilainya dari sini. Collinearity statistik kita pilih yang inner model. Bisa ambil yang ini atau yang list. Nah, saya biasa gunakan yang list ya supaya lebih mudah dibaca. Nah, untuk VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 5, maka ini tidak terjadi masalah untuk multi collinearitasnya ya. Kemudian ada pengujian coefficient of determination R square atau R kuadrat. Nah, di sini untuk R ini adalah kita menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Ini nilainya adalah 0,502. Kita lihat di sini ya. Nah, ini 0,502. Kita peroleh nilainya dari sini. Ini R square. Kita cari yang ini. Nah, ini Sheffield Calder. Ini ya. 0,502. Nah, di sini menandakan bahwa pengaruh variabel ini ya, safety climate dan safety behavior itu sebesar 50,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian chi-square nanti kita lakukan. Kita lompat dulu ke ini ya, ke F. Nah, ini effect size. Jadi untuk F ini untuk menguji variabel independen terhadap dependen tapi secara individu. Kalau R itu kan bersama-sama. Nah, kalau F ini secara individu. Terus seperti ini ya. Nah, kita lihat nilai F itu dari sini. Ini F square. Kita lihat yang list. Nah, supaya lebih mudah ya. Nah, ini bisa kita abaikan. Jadi kita fokus yang variabelnya saja. Safety behavior terhadap safety culture, safety climate terhadap safety culture. Nah, ini. Nah, ini nilainya adalah sebesar 0,262. Pengaruhnya itu berada dalam kategori sedang. Ini diperoleh dari sini. Untuk safety climate nilainya 0,156 ya, sudah lebih besar dari 0,15 maka sedang. Jadi safety climate dan safety behavior dan safety climate ini masing-masing memiliki pengaruh yang sedang. Ya, jadi masih ada faktor lain ya yang dapat mempengaruhi safety culture. Oke. Selanjutnya adalah pengujian predictive relevance. Jadi predictive relevance ini adalah untuk menguji keakuratan nilai R ya. Jadi ini memprediksi ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang,
apakah hasilnya itu mendekati hasil ini atau tidak. Nah, kita untuk ujinya caranya seperti ini. Kita back dulu, klik calculate, kemudian kita pilih menu blend folding, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini construct cross validated redundancy. Kita gunakan yang nilai substitute culture-nya saja. Ini nilainya adalah 0,256. Nah, ini 0,25. Kita lihat di sini. Jadi 0,256 itu memiliki relevansi prediktif dalam kategori yang sedang ya, karena di atas 0,15. Di sini menunjukkan bahwa ketika penelitian ini dilakukan ulang, masih terdapat kemungkinan hasilnya akan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan ini. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, untuk pengaruh langsung bisa lihat di ini path coefficient. Pengaruh langsung, dan untuk pengaruh tidak langsung kita lihat di specific indirect effect. Kita lihat dulu yang pengaruh langsung. Jadi pengaruh langsung ini kita lihat yang second ordernya saja ya. Nah, untuk uji hipotesis ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sampel dan nilai p-value-nya. Original sampel menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kita bisa lihat di sini untuk safety behavior terhadap safety culture memiliki pengaruh positif yang signifikan. Safety climate memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, untuk H1 ini kan merupakan dari second order ke first order, second order ke second order. Nah, ini kan pengaruh tidak langsung ya. Jadi komitmen keselamatan terhadap safety culture yang dimediasi oleh safety climate. Kita lihat di sini specific indirect effect. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kan outputnya banyak, supaya mudah kita lihat yang sudah saya pilih saja. Ya, sudah dirangkumkan di sini yang dipakai. Nah, kita bisa lihat di sini untuk seluruhnya positif ya, seluruhnya positif, tidak ada tanda negatif, dan seluruhnya p-value-nya lebih kecil dari 0,5, maka seluruh hipotesis ini dapat diterima ya, seluruhnya memiliki pengaruh positif signifikan. Oke, pengujiannya, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.